Halo semua, selamat datang pada chapter 3 dari Hugging Face LLM Course edisi PyTorch. Pada materi kali ini kita akan mempelajari lebih mendalam mengenai fine-tuning a pre-trained model. Sebelum masuk lebih mendalam, kita akan memahami pengertian dari fine-tuning terlebih dahulu. Fine-tuning merupakan proses melatih sebuah pre-trained model yang sebelumnya telah mempelajari pola bahasa secara umum, kemudian kita menyesuaikannya dengan dataset yang lebih spesifik untuk menyelesaikan tugas tertentu. Nah, pendekatan ini merupakan bagian dari konsep transfer learning, di mana dengan metode ini kita tidak perlu melatih model dari awal, melainkan kita hanya memanfaatkan pengetahuan yang sudah dimiliki oleh model tersebut dan menyesuaikannya dengan domain yang baru. Pendekatan ini bisa dibilang jauh lebih efisien dan hanya membutuhkan data yang lebih sedikit serta komputasi yang lebih ringan. Langkah pertama dalam pipeline ini adalah memuat datasets, dan untuk melakukannya kita menggunakan fungsi load datasets dari library Hugging Face Datasets, di mana memungkinkan kita untuk mengimpor langsung dataset dari MRPC. Setelah itu, kita masuk ke tahap tokenization, dan agar proses ini dapat berjalan lebih efisien, kita menggunakan fungsi map dengan parameter batch bernilai true. Hal ini dapat memproses beberapa sampel secara bersamaan, sehingga proses tokenization dapat menjadi lebih cepat. Pada arsitektur seperti BERT, terdapat komponen yang penting yang disebut dengan token types IDs, di mana komponen ini digunakan untuk membedakan token yang berasal dari kalimat pertama dan kalimat kedua. Biasanya, format input pada BERT dimulai dengan token CLS, kemudian dilanjutkan pada kalimat pertama. Setelah itu, token SEP dilanjutkan dengan kalimat kedua dan diakhiri dengan token SEP. Perlu diperhatikan juga bahwa pada tahap tokenization kita tidak langsung menambahkan padding. Jika kita menggunakan static padding, maka semua sequence akan dipanjangkan mengikuti sequence terpanjang dalam seluruh dataset. Hal ini akan menghasilkan banyak token yang sebenarnya tidak diperlukan dalam proses komputasi, sehingga menjadi tidak efisien. Untuk itu, kita menggunakan dynamic padding melalui data collector with padding. Dengan ini, padding hanya dapat diterapkan hingga panjang maksimum dalam satu batch, sehingga proses training dapat berjalan lebih cepat dan penggunaan memori menjadi lebih efisien. Setelah dataset siap, proses fine-tuning dapat dilakukan dengan menggunakan trainer API dari Hugging Face, di mana ini adalah high-level interface untuk menyederhanakan proses training. Prosesnya dimulai dengan mendefinisikan training arguments, kemudian memuat model classification, membuat object trainer, dan menjalankan fungsi trainer.train untuk menjalankan pelatihan tersebut. Dengan ini, proses training menjadi jauh lebih ringkas karena banyak konfigurasi yang telah ditangani secara otomatis. Terdapat juga berbagai fitur lanjutan dari trainer API seperti mixed precision training yang membuat proses training menjadi lebih cepat dan hemat memori GPU, dan gradient accumulation yang memungkinkan penggunaan batch size besar meskipun VRAM terbatas, dan juga dalam trainer API mendukung learning scheduler, early stopping, serta evaluasi otomatis menggunakan fungsi compute matrix untuk menghitung metrik seperti akurasi atau F1 score. Walaupun trainer API sangat praktis, namun dibutuhkan juga kontrol penuh terhadap proses training yang dapat kita lakukan dengan manual training loop menggunakan PyTorch. Setelah menyiapkan data loader, kita menentukan optimizer seperti AdamW yang merupakan versi Adam dengan mekanisme weight decay untuk membantu mencegah overfitting. Proses trainingnya adalah forward pass, backward optimizer step, scheduler step, dan zero grade. Saat evaluasi, model harus diubah ke evaluation mode dengan fungsi model eval dan menggunakan fungsi torch no grade agar komputasi gradient tidak dilakukan. Ketika training dijalankan pada multi-GPU atau sistem distributed, kita dapat menggunakan library Accelerate dari Hugging Face. Accelerate menyederhanakan distributed training tanpa perlu menulis kode secara kompleks. Langkah utamanya yakni dengan membuat objek accelerator, lalu membungkus model data loader dan optimizer menggunakan fungsi accelerator prepare. Dengan cara ini, kita tidak perlu memindahkan tensor secara manual ke GPU, dan proses backward cukup menggunakan fungsi accelerator backward loss. Selama training, penting untuk memantau learning curves untuk melihat performa model. Jika training loss dan validation loss sama-sama menurun, berarti model belajar dengan baik. Namun jika training loss dan validation loss naik, itu menunjukkan overfitting. Solusinya yakni dengan menggunakan dropout, weight decay, atau early stopping. Sebaliknya, jika kedua loss tetap tinggi sejak awal, itu disebut dengan underfitting, yang biasanya membutuhkan model lebih besar atau lebih banyak epoch. Di sini terdapat 3 pendekatan utama dalam proses training.
Dan dapat disimpulkan kalau training API lebih cocok untuk proyek standar karena implementasinya yang cepat dan sederhana. Dan manual training loop memberikan fleksibilitas lebih tinggi sehingga lebih sering digunakan dalam penelitian. Sedangkan manual loop dengan accelerate sangat cocok untuk training berskala besar seperti multi-GPU. Pada chapter kali ini kita telah mempelajari proses fine-tuning model mulai dari persiapan dataset hingga optimasi training. Kita juga membahas berbagai pendekatan training seperti trainer API, manual loop, dan juga accelerate. Namun model akan lebih bermanfaat jika dapat digunakan oleh banyak orang. Oleh karena itu, pada chapter 4 nantinya kita akan mempelajari bagaimana kita membagikan model dan tokenizer ke Hugging Face Hub. Terima kasih dan sampai bertemu di chapter selanjutnya.